Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, siswa dan siswi SMP Islam Fathia yang Anda banggakan? Alhamdulillah senang sekali ya di sini Anda dapat berjumpa kembali bersama teman-teman semua dalam video pembelajaran tahsinul Quran, yang mana insya Allah pada video kali ini Anda akan membahas mengenai materi hukum nun mati dan tanwin, yakni yang bab pertama atau pembahasan pertama mengenai hukum izhar atau yang lebih terkenal dengan sebutan izhar halqi. Tapi sebelum itu teman-teman semua, sebelum kita mulai lanjut ke materinya, seperti biasa kita akan pembukaan dulu ya, pembukaan dengan membacakan doa dulu ya. Jadi silakan teman-teman semua ulangi atau diulang bacaan Anda ya, bacaan doanya. Kita sama-sama bacakan bareng-bareng ya. Doanya doa sebelum belajar yang Rabbi zidni ilman ya insyaallah. Baik, kita langsung mulai saja. Wahai disnaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baik teman-teman semua, jadi kita akan langsung saja ke materinya. Untuk materinya sendiri sudah Yanda siapkan ya di album Yanda yang kemarin Yanda foto. Kita akan sama-sama bahas ya insyaallah. Baik, Yanda alihkan dulu ya ke pembahasannya. Check it out. Asik, check it out. Ya. Baik teman-teman semua, di sini sudah nampak ya pembahasan yang akan kita bahas. Oh iya, Yanda lupa. Sebelum itu Yanda akan timbulkan dulu telunjuknya ya. Nah, ini dia telunjuknya supaya lebih mudah dilihat. Ya baik, insyaallah. Adapun untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bab pembahasan hukum bacaan nun mati atau sukun ya, mati atau sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin ya. Baik, kita langsung baca saja. Apabila terdapat huruf nun mati yang seperti ini, nun yang dimana di atasnya itu ada tanda sukun ya. Jadi kenapa disebut nun mati itu? Sebutan bagi huruf nun yang berharokat sukun ya, sukun atau dalam keadaan mati. Bisa dilihat di anda zoom Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Jadi seperti huruf 5 atau angka 5 dalam bahasa Arab ya, bulatan kecil di atas huruf nunnya ya, seperti itu. Jadi sukun ini namanya. Atau tanwin yang seperti ini. Tanwin itu pembacaannya itu an ya, seperti ada n-nya, tambahan n. Jadi kalau misalkan ini kan hamzah a, ini kasroh i dan u. Nah, apabila dalam ini kan tanwin, karena untuk harokat fathah itu fathah ya, fathah itu satu. Kalau misalkan fathah satu, kasroh satu dan dhammah satu, itu dibacanya a i u ya. Jadi ini tidak dua kalau misalkan yang disebut hamzah atau harokat fathah, kasrah dan dhammah ya, a i u. Nah, sedangkan kalau misalkan tanwin itu merupakan harokat double ya. Harokatnya ada dua garis. Misalkan ini garis di atas, dua garis di atas ini dibacanya an. Dua garis miring ke bawah dibaca in ya. Dan ini dhammah yang seperti ini yang ada belokan ya, ada corak-corakan di belakangnya, itu dibacanya un. Jadi dibacanya an, in dan un ya, yang ada ininya. Jadi ini namanya tanwin. Diikuti huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu yang jumlahnya ada 28 ya, seperti teman-teman semua ketahui. Alif, dimulai alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan seterusnya. Hukum bacaannya itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Jadi hukum bacaan dari nun mati yang ini dan tanwin ketika menghadapi huruf hijaiyah atau diikuti dengan huruf hijaiyah, itu hukum bacaannya dikelompokkan menjadi 4 ya.
Dan dalam ilmu tajwid itu dikenal dengan sebutan hukum-hukum seperti izhar, idgham, iqlab dan ikhfa ya. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa ya. Baik, taib, kita akan langsung saja laju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai materi pembahasan hukum izhar ya. Izhar atau yang bisa sebutkan izhar halqi ya. Halqi, kenapa disebut halqi? Karena izhar ini ada kaitannya dengan hukum atau huruf-huruf ya, makharijul huruf kelompok al-halqi ya, yang rongga tenggorokan. Jadi izhar ini nanti pelimbatannya itu merupakan hukum baca ketika suatu hukum yang mana ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf makhraj al-halqi ya, huruf-huruf rongga tenggorokan. Baik, kita langsung baca saja. Izhar artinya jelas dan terang ya. Izhar secara bahasa artinya jelas dan terang, bahkan lebih jelas dari sifat aslinya. Ini yang dimaksud itu lebih jelas dari sifat aslinya itu ketika pembacaan nun matinya ya, nun mati atau tanwinnya. Jadi ketika nun mati sukunnya itu dibaca seperti tanwin, misalkan an, in, un, tidak dibaca ang, ing, tidak didengungkan, atau am, im, tidak dimasukkan ke huruf yang lain. Jadi pembacanya harus dibaca jelas ya, bacaan nun mati atau tanwinnya. Nah, hal ini disebabkan bertemunya nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf izhar ya, salah satu huruf izhar atau huruf al-halqi ya teman-teman semua, atau huruf al-halqi yang mana huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan ya teman-teman semua. Disebut juga izhar halqi. Nah, ini dia ada disebut juga izhar halqi karena huruf-hurufnya keluar dari makhraj halqi ya, huruf-hurufnya. Ini sudah kita bahas bersama ya ketika mungkin semester 1 atau kelas 1 teman-teman semua, ketika kelas 1 itu ada materinya ya. Atau mungkin waktu kemarin itu kita udah sama-sama ulang ya materinya. Jumlah huruf izhar ada 6 ya, yaitu hamzah, ha besar ya, kemudian ha, kemudian ain, ghin dan kha ya. Kha, hamzah, ha, ain, ghin, kha ya. Kalau misalkan umumnya sih dibaca hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha ya. Gak apa-apa dibaca itu juga, agak diacak pun tidak apa-apa selama hurufnya tetap 6 ya, ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, seperti itu. Lanjut, nah ke contoh-contoh hukum, contoh-contoh kalimat huruf izhar ya. Kita baca di sini contoh nun mati bertemu dengan huruf izhar dalam satu kalimat ya. Mungkin di sini bisa teman-teman semua lihat, kita zoom sedikit. Nah, yang pertama ada, susah. Yang pertama ada huruf hamzah ya, huruf hamzah bertemu dengan nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Di sini ada contoh huruf yang pertama yaitu huruf hamzah ya. Di sini ada bacaannya yan auna ya, yan auna. Nunnya dibaca dengan jelas, tidak boleh yan auna, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan ya. Apalagi didengungkan seperti ini, ya auna, itu tidak boleh. Jadi harus dibaca dengan jelas, yan auna, yan auna, seperti itu, yan auna. Jadi nunnya dibaca dengan jelas, tidak dibaca panjang, tidak didengungkan, tidak pula dibaca atau bacaan nunnya itu dimasukkan ke huruf selanjutnya ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian kita lanjut ke huruf yang kedua yaitu huruf ha ya. Ketika nun mati bertemu dengan huruf ha dalam satu kalimat, contohnya ini anha, anha, anha ya, seperti itu. Jadi dibaca jelas bacaan nunnya, anha, tidak boleh dibaca aha, tidak boleh juga dibaca aha, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh dibaca dengung ya, tidak boleh didengungkan bacaannya, harus dibaca dengan jelas.
Untuk makhrajnya panjang bacaannya sendiri itu satu harokat ya, anha, an gitu ya, dibaca pendek saja. Yang ketiga ada huruf nun, ketika huruf nun mati bertemu dengan ain ya, an'amta, ini ada di surat Al-Fatihah ya teman-teman semua, an'amta alaihim. Nah, an'amta tidak boleh a'amta, tidak boleh dibaca a'amta, tidak boleh ya, jadi harus dibaca jelas nunnya, an'amta. Ya, ketika nun mati ini bertemu dengan huruf ain ya dalam satu kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu nama kata kan, ini satu kata nih, yan auna satu kata, atau misalnya anha. Nah ini satu kata, jadi kalimat ya. Kalau misalnya kata dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab dibaca atau dinamakan dengan kalimat ya, al kalimah namanya ya, seperti itu. Tapi kita lanjutkan ke huruf yang keempat, yaitu huruf H ya, anhar ya, anhar dibaca jelas nunnya. Kemudian yang kelima huruf ghin, ghin, fayanghidun, oh iya salah, fasayanghidun, fasayanghiduna. Nah, fasayanghiduna seperti itu. Kemudian huruf yang terakhir huruf kha ya, al-munkhaniqatu. Nah, al-munkhaniqatu ini tuh nun ya teman-teman semua, mungkin bisa dilihat. Nah ini tuh ada titik harusnya di atasnya, mun khani. Nah di sini tuh harusnya ada kasro. Nah munkhaniqatu seperti itu teman-teman semua, al-munkhaniqatu seperti itu. Kemudian di sini ada juga contoh nun mati bertambah huruf izhar dalam dua kalimat ya. Dua kalimat itu terpisah, tidak beda katanya. Ini seperti ini contohnya. Ini contoh yang pertama, nun mati bertemu dengan huruf izhar dalam huruf izhar, huruf hamzah, nun mati dengan huruf hamzah dalam dua kalimat ya. Di sini contohnya, man amana billah, man amana billah, man amana, man itu nunnya dibaca dengan jelas ya, man amana billah seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada huruf H, ini nun mati dengan huruf H dalam dua kalimat, beda dua kata ya. Kalau ini kan man, di sini ada nun mati dengan hamzah, beda kalimat. Ini dibaca dinamakan hukumnya dengan hukum izhar juga ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf H ya, H besar. In huwa seperti itu ya, dibacanya jelas. Kemudian yang ketiga, nun mati bertemu dengan ain dalam lain kalimat atau dua kalimat. Min indillah, min indillah. Di sini ada nun mati bertemu dengan ain ya, dibaca dengan jelas, min ain. Kalau di sini kenapa yang tadi dibaca dengan ain? Karena di sini nun matinya tidak bertemu dengan huruf izhar, melainkan bertemu dengan huruf apa ini huruf namanya? Huruf da ya, dal teman-teman semua. Di sini di ya dibacanya. Nun mati bertemu dengan huruf dal ya, dibaca dengan hukum bacaan ikhfa. Jadi yang didengungkan tadi bacaannya tidak disamakan ya. Bacaannya tidak dibaca min indillah, tapi dibaca ayya karena bedanya. Jadi huruf atau nun mati yang mana bertemu dengan huruf hijaiyah selanjutnya itu sesuai dengan hukum-hukumnya ya. Misalkan kayak nun mati bertemu dengan ain itu termasuk hukum atau huruf-huruf izhar ya, itu dibaca dengan bacaan izhar, min aidillah seperti itu. Lanjut ke contoh keempat ya, nun mati bertemu dengan ha kecil ya. Ini contohnya, min haitsu, seperti itu. Kemudian di sini ada ghin ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan ghin dalam lain kalimat. Min ghairi seperti itu. Habis batunya. Contoh yang ke-6, ya sedikit lagi teman-teman semua. Contoh yang ke-6 ada nun mati bertemu dengan kha ya. Min khasyatillah ya. Ini nun matinya juga dibaca dengan jelas ya teman-teman semua.
Baik, yang terakhir di sini ada contoh tanwin ya. Yang tadi itu yang ini nun mati ya teman-teman semua, nun mati. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf idhar. Sedangkan contoh yang ini itu contoh tanwin bertemu dengan huruf idhar ya. Itu sama. Jadi kalau misalkan penggantinya ketika misalkan nun mati tidak ada nun mati yang bertemu, misalkan nun matinya ini tidak ada gitu ya, penggantinya itu tanwin ya teman-teman semua. Jadi tanwin dan nun mati ini merupakan satu rumpun ya. Jadi istilahnya menjadi penyebab suatu bacaan dibaca idhar, entah itu idhar, idgham, ikhfa atau iqlab ya, seperti itu. Nah ini dia seperti yang tadi bacakan, ini ada harokat an, in, un ya. Tanwinnya ada tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah ya, dhammah tain, atau misalkan fathah tain, kasroh tain, dhammah tain ya. Itu bebas bacanya seperti apa, itu tanwin ya. Bacaannya an, in dan un ya. Lanjut ke contoh yang pertama, ini tanwin bertemu dengan huruf idhar yaitu hamzah ya. Di sini ada contohnya. Aduh, yang ada zoom tuh kelihatan kurang kelihatan kayaknya. Nah, adzabun alim, adzabun alim, adzabun alim, seperti itu ya. Bunnya ini tanwin yang ada di atas huruf ba itu dibaca dengan jelas, adzabun alim. Tidak boleh dibaca adzabun alim, tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dibaca dengan bacaan hukum ikhfa ya, iqlab misalkan, atau adzabum alim ya, dibaca iqlab tidak boleh, atau mungkin dibaca izhar idgham pun tidak boleh ya. Di sini yang contoh yang kedua ada tanwin bertemu dengan huruf idhar ha ya. Di sini contohnya yang kecilin. Nah ini kalau misalnya ada yang kurang bisa baca, masih belum lancar bacaan Arabnya, ini ada ya di sini di keterangan pembacaannya, di sini yang paling kanan bunyi bacaannya ya secara Latin. Di sini contohnya mauludun huwa, mauludun huwa. Ini agak ini ya, rancu ayatnya. Mungkin teman-teman semua kurang sering mendengarnya, istilahnya sangat jarang banget ngedengerin bagian ayat ini. Mauludun huwa ya. Mauludun huwa, dun. Di sini dibaca dengan jelas dunnya. Di sini ada dhammah tain ya. Tanwin dhammah. Mauludun huwa, huwanya dibaca dengan jelas. Baik, taib ke huruf yang selanjutnya atau contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang ketiga ada tanwin bertemu dengan huruf idhar yakni ain ya, ain. Contohnya sawaun alim, sawaun alim. Ya dibaca dengan jelas, sawaun ali, sawaun alim ya. Di sini kalau ada tanda curug, di sini ada tanda petik di atas huruf a ya, huruf a itu dibacanya a ya, sawaun alim, sawaun alim. Ini salah ya teman-teman semua, ini di sininya sawaun alaihim, sedangkan di sininya sawaun alim ya. Jadi yang kita patok aja ini, yang contoh ini. Makanya kenapa ya Anda harus contohkan, takutnya ada teman-teman semua yang salah ketika pelafalannya ya. Baik, contoh yang keempat yakni huruf ketika harokat tanwin bertemu dengan huruf ha ya. Di sini contoh yang keempat bacaannya azizun hakim, azizun hakim, seperti itu. Di sini ada bacaan Latinnya azizun hakim ya. Contoh yang kelima nih, ketika tanwin bertemu dengan huruf ghin ya. Di sini contohnya qauman ghadib, qauman ghadib, qauman ghadib. Nah, seperti itu, atau qauman ghadiba ya. Itu bisa dibaca ya teman-teman semua. Di sini qauman ghadiba ya.
Dan contoh yang terakhir dari contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf izhar, yang terakhir yaitu bertemu dengan huruf kha ya, kha. Muhsinun, muhsinun khalaqa, muhsinun khalaqa, seperti itu bacaannya, muhsinun khalaqa ya, muhsinun khalahu, oh salah, muhsinun khalahu ya. Maaf teman-teman semua, ini keren ada qaf ini, soalnya aduh matanya lagi kurang bagus ya, ini Yanda gak pakai kacamata, maaf teman-teman semua. Muhsinun khalahu ya, muhsinun khalahu, seperti itu. Yang paling penting ini ketika pembacaan tanwinnya ketika bertemu dengan huruf kha itu dibaca dengan jelas ya, tidak boleh diubah, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, tidak boleh juga dimasukkan ya bacaannya ke huruf-huruf setelahnya ya. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja untuk pembahasan kita ya mengenai hukum bacaan izhar ya. Baik teman-teman semua, mungkin Anda coba saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua mengerti. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan japri saja ke Anda via WA, via WhatsApp, atau mungkin bisa di kolom komentar di bawah ya, di kolom komentar di YouTube-nya di bawah, silahkan diketik saja ya. Anda kok pembacaannya yang ini aku ternyata salah ya, ya tolong dibetulkan dong, atau misalkan Anda pengen langsung dibetulin via video call misalkan, itu boleh, lebih bagus ya. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat ya. Anda ucapkan terima kasih. Apabila misalkan ada perkataan Anda yang benar, itu boleh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu murni dari kekhilafan dan juga kekurangan Anda sendiri. Yang Anda ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.